Kita bersih-bersih dulu nih hari ini. Iya. Udah bersih, Pak? Udah. Oke. Halo pemirsa podcast PPKPI. Jumpa dengan saya, Mesya Diana, dan rekan saya. Oval. Kali ini kita akan kedatangan narasumber dari Instruktur Teknik Jaringan Komputer. Penasaran nih siapa nih yang akan kita panggil ya? Iya. Nah, mari kita panggil Pak Davi. Halo, Pak. Saya duduk di mana nih? Tengah? Silakan, Pak. Oke, Bagaimana Pak kabar hari ini? alhamdulillah baik. Novel sama Mesya gimana Oh, kabarnya? alhamdulillah. sehat. Sehat, Pak. Ya udah sehat ya. Gimana, Pak, berangkat ke sini? Menuju ke sini jalanannya macet kah? Macet enggak, lancar ya, Hmm. karena rumah deket ya. Ah, iya. Jadi nggak ada hambatan, bebas hambatan ya. Ah, Jadi alhamdulillah. nggak macet sama sekali. Naik motor? Iya. Oh, naik motor jadi nggak macet ya. Nah, Cepet ya ya. kuat nggak macet deh. Untuk saya kesibukannya lagi apa Pak? Untuk kesibukan masih sama ya, masih kesibukan mengajar ya. Kalau yang lain-lain sih biasalah ya, nggak ada. Jadi sibuknya emang fokus mengajar. Nah, ngomong-ngomong soal TKJ nih, Iya. katanya anak TKJ itu paling jago nyambung kabel ya Pak? Hmm. Tapi kalau nyambung perasaan biasanya gimana Pak? Gimana nih, susah ya pertanyaannya. Nyawa merasa sama nyawa kamu pasti beda ya. Oh, perasaan kayaknya nggak pakai kabel ya, Pak ya? Enggak. Indikatornya susah. Parameternya nggak ada ya, parameternya beda-beda ya gitu. Kalau kabel kan udah pasti kan. Kalau misalnya positif, negatif pasti. Kalau misalnya perasaan kan, aduh susah ya. Setiap orang beda-beda. Bisa di next kasih pertanyaan. Oke. Susah jelas. Boleh diceritain dulu nih Pak nih, apa yang bikin Bapak tertarik masuk ke dunia TKJ itu seperti apa? Untuk dunia TKJ sih awalnya kenapa suka? Mungkin dulu karena saya sering main game sekali ya. Oh, games. Iya. games. Suka main games ya. Games di komputer gitu ya, Game jadi komputer, di konsol juga, di HP juga. Kok bisa sih gamenya kayak gini bisa gerak gitu ya? Apa sih isinya kayak gimana sih dalam Penasaran aplikasi? ya, Pak, Iya, awalnya ya. penasaran. Pas masuk ke ke dunianya ternyata tidak semudah yang ditampilkan gitu di dalam main pusing gitu ya. Jadi ya udah akhirnya karena tadi suka game, udah kecemplung juga, mau logout juga udah susah ya. udah terlalu basah gitu ya udah nikmatin aja gitu. kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama menjadi instruktur di PPKPI? Kalau dihitung-hitung sih dari 2019 berarti sekitar 6 tahunan ya. 6 tahun. Alhamdulillah lama juga. Boleh cerita sedikit Pak backgroundnya? Eh. Bisa jadi instruktur di PPKPI itu. Itu seperti apa? Cerita. Background pendidikannya. Kalau untuk pendidikan saya lulusan dari Teknik Informatika ya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terusnya apa lagi nih? Udah pendidikan doang. Pendidikan, Pengalaman. Oh, ya. Kalau pengalaman pernah juga ikut TOT ya, TOT. Terus juga pernah ikut pelatihan keamanan jaringan juga gitu. Nah, sebenarnya tuh jaringan akses dengan teknik komputer jaringan tuh apakah beda atau sama sih Pak? Jaringan akses dan TKJ. Kalau TKJ kan itu kan lebih terminologinya. Kalau akses kan berarti lebih ke jalurnya. Jadi kalau misalnya akses lebih prakteknya. Wah, TKJ lebih mungkin kalau misalnya itu lebih ke teorinya gitu. Isinya apa sih dari TKJ? Kalau misalnya jalur akses itu kita emang konfigurasinya. konfigurasi. Bingung nggak? Oh. Nggak kan? Nggak bingung kan? Nanti kita bahas ya. Ada bahas ya. Oke. Menurut Bapak bagaimana sih hubungan antara jaringan komputer dengan perkembangan AI? Hubungannya pasti berbanding lurus ya gitu kan. Kalau dulu kita yang namanya search engine aja kan nyari sesuatu gitu agak kurang relevan. Nah sekarang kayaknya sangat relevan banget gitu ya, apalagi ada AI. Nah perkembangan AI juga nih kan termasuk perkembangan teknologi juga ya gitu ya. Walaupun kalau di sini bukan TKJ tapi lebih ke teknologinya gitu ya, teknologinya. Soalnya kalau misalnya dari sejarahnya AI itu kan awalnya dari decision support ya, sistem decision support ya. Pernah itu nggak sih pernah pakai programnya, apakah Anda melakukan ini melakukan itu, nah itu cikal bakal dari AI seperti itu gitu. Awal-awal dari Iya, AI. kalau TKJ sendiri kan jaringan, berarti ya berhubungan tentang jaringan-jaringan komputer gitu. Jadi hubungan antara perangkat satu dengan yang lain, baik itu kabel maupun nirkabel. Nah,
banyak kan yang bilang itu AI akan bisa menggantikan banyak pekerjaan Pak. Apakah menurut Bapak pada bidang TKJ ini akan terancam oleh AI atau justru malah semakin dibutuhkan nih Pak? Mungkin ahlinya iya dibutuhkan yang bisa mengendalikan AI-nya, tapi untuk yang penerapannya mungkin bisa. Ya, kayak misalnya otomatis dia bisa ngerouting. Kan sekarang ada tuh ya routing protokol yang untuk dynamic-nya. Otomatis kita bisa nggak pakai aja gitu. Kalau misalnya dibilang apa tuh menggantikan ya bisa, makanya kita ya harus mengikuti teknologi ya gitu ya. Iya, langsung aja jangan mendiam diri kamar mulu ya, jadi introvert gitu ya. Iya, baca jangan like novel mulu gitu ya, webpad gitu ya, tapi yang lainnya ya bawa teknologi gitu. Seberapa penting Pak untuk teknisi jaringan komputer di sebuah perusahaan? Apakah dia tuh penting banget gitu sampai harus hadir di sebuah perusahaan? Iya, pasti ya. Karena di perusahaan sendiri kan sekarang udah banyak digital. Ya mungkin kalau perusahaan-perusahaan startup juga pun pasti menggunakan komputer juga gitu kan. Hampir ya semua sektor ya perusahaan instansi sudah digitalisasi ya. Jadi mau nggak mau ya suka tidak suka ya, bagi mungkin yang tidak suka perkembangan teknologi yang harus mengikuti. Harus gitu ya, wajib ya. Kayak AI sekarang kan sudah banyak ya gitu. Kayak saya contoh ya, penggunaan AI di kelas ya, itu kan masih berhubungan sama di perusahaan. Karena di perusahaan juga itu sekarang udah dimudahkan. Contohnya kayak Photoshop juga kan udah ada AI-nya gitu. Aplikasi-aplikasi yang di background juga udah ada AI-nya. Jadi kalian cuma masukin ya filenya, terus ya AI-nya yang jalanin gitu kan. Itu udah hampir semua sektor perusahaan sudah mendekati ke sana semua. Walaupun masih ada perlu kita ya untuk mengkoreksi hasil dari AI tersebut gitu. Jadi didampingi Pak? Iya, tetap didampingi. Jadi kalau dibilang seberapa penting banget gitu ya untuk komputer ya, untuk teknisi komputer. Karena hampir semua perusahaan pasti menggunakan alat digital. Baik, kan jaringan tuh penting banget nih. Bahkan kalau wifi lemot aja orang tuh bisa lebih baik daripada nilai ujiannya turun gitu. Panik Pak kalau udah Panik, ya, panik. Gak bisa update status. Iya. Iya, ada istilahnya no internet gitu ya. Nah, tantangan terbesar menjadi seorang teknik komputer jaringan itu seperti apa sih Pak? Tantangan terbesar teknik komputer jaringan ini lebih ke teknologinya sih ya. Update-nya tuh cepet banget ya. Jadi kita nggak bisa statis diam aja, harus ngikuti perkembangan zaman ya. Dulu ya mungkin VR belum seramai sekarang ya, VR tahu ya, VR ya. Nah kalau sekarang kan sudah mulai terkenal tuh ya VR sudah ada pengembangannya. Ya kalau dulu mungkin yang namanya komputer juga masih komputer masih mahal. Bahkan dulu ya internet zaman saya masih SD itu sangat mahal, sesuatu yang sangat mahal ya. 2000-an ya, 2000-an gitu Pak. Tahun 2000 awal-awal ya, milenium ya, awal-awal milenium ya, zaman milenium ya. Jadi ya itu internet sesuatu yang mahal. Kalau sekarang sesuatu yang lumrah, ya kan? Wifi sudah banyak di HP juga, wifi publik juga, gitu kan? HP sekarang juga dulu sesuatu yang mahal, sekarang sesuatu yang ya nggak punya tuh kayaknya malah aneh, ya kan? Kalau sekarang kan udah kayak hal yang biasa, iya, sesuatu yang biasa. Tapi kalau kamu punya HP, jadi agak aneh gitu. Kalau zaman dulu, wih dia punya HP gitu ya, beda. Zaman dulu sesuatu yang mewah, punya HP. Saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih proses awal membangun sebuah jaringan komputer dari awal hingga finishnya bisa dipakai gitu Pak? Kalau untuk membangunnya ya pasti disiapkan dulu perangkat-perangkat jaringannya. Perangkat-perangkatnya itu apa aja sih Pak? Banyak, perangkatnya banyak. Namanya, ada ya pertama end device, ini kayak seperti HP, laptop, PC, terusnya ada switch, router. Nanti untuk setting IP address-nya, kalau switch sendiri itu untuk biasa menghubungkan antara perangkat satu dengan lain. Jadi kan kalau misalnya kabel doang cuma dua perangkat doang. Kalau misalnya dengan switch itu tergantung dari portnya, ada yang 4, 8, 16, 24, tergantung mana. Jadi bisa saling terhubung. Itu yang minimal seperti itu, ada device, switch, sama router. Ya, yang sederhananya seperti itu. Kan jaringan tuh bisa putus ya Pak, biasanya kita troubleshoot namanya kan. Tapi kalau hubungan putus tuh apakah bisa anak teknik jaringan bisa mengatur solusinya? Iya, gini, untuk putus sendiri ini kan ada yang putus secara konfigurasi, maksudnya salah konfigurasi ya, baik itu dari sistem operasinya
terusnya atau mungkin dari perangkatnya, kabelnya yang putus gitu ya. Biasanya memang sering ini kabel ya di bagian konektor, karena kadang-kadang nyabut dari kepala konektornya ini nggak dipegang kepalanya, langsung dari kabelnya itu bisa putus. Oh, putus tuh. Iya. Bahaya, Pak. Terusnya kesandung gitu ya. Nah, kalau untuk konfigurasinya biasanya di awal sih, masalah tersebut di awal, karena mungkin ada double gitu untuk setting IP-nya, tapi biasanya kalau sudah diselesaikan trouble-nya bisa udah aman. Tapi kalau untuk secara fisik, ya ini kan banyak nih ya tadi kabel putus macam-macam nih gejalanya, jadi ya harus emang ada monitoring, maintenance-nya juga harus ada. Kalau hubungan putus sama TKJ bisa mengatasi solusinya nggak, Pak? Putus apa nih? Putus rasa, putus sendiri ya. Kayaknya dia harus hati ke hati ya, nggak bisa langsung dipikir harus hati ke hati ya. Nggak mungkin, karena kalau udah bukan masalah perasaan ini agak susah gitu ya. Lebih dalam dari personal ya, personal ya. Oh ya Pak, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga jaringan tuh biar tetap stabil? Tantangannya ya challenge sih ya gitu. Hidup kita ada penuh rintangan dan tantangan gitu ya. Oke, untuk tantangan untuk biar stabil gitu kali ya. Iya, biar stabil gimana sih, Pak? Berarti kan emang dari perangkat itu sendiri. Berarti ya kita harus monitoring gitu. Maksudnya dilihat dari fisiknya, terus dari OS-nya sendiri, dan ya kita lihat apakah ada masalah, ada trouble, ada yang mungkin penambahan device itu kan ada ya kalau misalnya untuk koneksi jaringan. Jadi kalau misalnya device-nya semakin banyak ya yang penggunanya masih banyak dalam suatu jaringan internet gitu misalkan atau jaringan lokal, otomatis nanti bandwidth yang digunakan dalam suatu jaringan tersebut akan terbagi-bagi juga. Semakin banyak ya semakin kecil juga nanti dapat bandwidth. Jadi kecepatan kalian internet, streaming itu pasti akan turun. Gitu. Menurut Bapak tuh apa bedanya WiFi dengan data seluler? Kalau bedanya sih mungkin penggunaannya aja. Ya kalau misalnya WiFi kan biasanya lebih di suatu tempat ya agak walaupun katanya ada yang sudah portable ya, tapi kan biasanya rata-rata khususnya di Indonesia itu kalau WiFi itu di suatu tempat ya di lokasinya udah situ ya gitu ya. Kalau misalnya data seluler kan di HP bisa dibawa kemana-mana, jadi lebih mudah untuk aksesnya gitu. Kalau secara penerapannya itu sih sama, kabel juga dia pakai gelombang juga gitu ya. Satu menggunakan gelombang menara telepon, yang satunya menggunakan ISP. Baik lagi nih Pak, kita ngomongin jaringan komputer. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer itu? Jaringan komputer ini sendiri adalah suatu hubungan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Komputer ya, istilahnya perangkat komputer satu dengan komputer yang lain yang saling terhubung ya. Jadi kalau misal gimana dengan apa hubungannya, bisa dengan kabel ataupun nirkabel ya, dan saling bisa bertukar data. Jadi sudah terhubung dan saling bisa bertukar data. Berarti jaringan itu yang terhubung lah. Ya, kalau Pak, saya udah pakai kabel nih dari laptop satu sama laptop satunya lagi dari kabel ini ya, pakai kabelan. Itu nggak bisa Pak, berarti kan tidak bisa ya, belum terhubung, udah terhubung secara fisiknya ya, tapi kan harus ada settingan secara logiknya dulu. Berarti harus ada penambah IP address-nya gitu. Jadi nggak cuma masuk ke colok kabel gitu ya, dia langsung bisa kita tukar data, enggak, ada settingannya. Ada settingannya Pak. Dasar-dasar jaringannya itu apa aja sih Pak? Dasar jaringan pasti ya pertama ya perangkat jaringan itu sendiri ya. Bisa tadi switch, fungsi apa, router mode-nya apa, terusnya end device-nya apa, ya, itu yang sederhananya. Terusnya ada protokol jaringan, khususnya di bagian router itu banyak banget ya, dari protokol ya, penggunaannya seperti apa. Terusnya ada topologi jaringannya, arsitektur jaringannya, kayak gimana buatnya. Terusnya terakhir baru masuk ke penggunaan IP address-nya, setting IP address gimana ya gitu ya. Kalau biar nanti saya udah bilang kalau misalnya sudah walaupun kabelnya ya secara fisik terhubung ya, kalau misalnya nggak disetting IP-nya nggak bisa tukar data. Iya. Sudah IP ya. Manfaat memilih jurusan teknik komputer jaringan di dunia pekerjaan itu apa sih Pak?
Manfaatnya mungkin kalau untuk IT sendiri hampir di semua perusahaan ya itu ada penerimaannya. Oh, ya. Walaupun memang jumlahnya nggak terbanyak ya, tapi setiap perusahaan pasti ada penerimaan 1-2 ya. Jadi untuk lapangan pekerjaan itu lebih luas. Lebih luas ya, pada lebih banyak ya, gitu. gitu. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi sistem, Pak? Kalau administrasi sistem ini adalah proses pemberkasan sistem ya. Contohnya kalau misalkan kalian mau upload data, itu kan administrasi itu ya. Jadi untuk pemberkasan pertukaran data secara perkantoran ya, misalkan ngeprint ya dari kamu misalnya ruang ini nih, ruang podcast ya, mau ngeprint di ruangan lain, misalnya ruang instruktur gitu kan beda ruangan nih. Iya, ya, beda, nah berjauhan. itu kan buat ngeprint, nah makanya ada sistem tadi administrasi seperti itu untuk pemberkasan. Gitu. Kalau sudah ada administrasi sistem, berarti harus diamankan tuh Pak. Jenis-jenis keamanan jaringan tuh apa aja ya Pak? Banyak ya, jenis-jenis keamanan jaringan tuh banyak banget ya. Satu emang dari perangkatnya itu sendiri, dari kebijakannya, dari usernya, ya, dari sistemnya. Ya, kalau dari usernya berarti ini mengacu kepada kebijakan. Kan kalau misalnya sekarang tidak boleh ya, rata-rata sudah diterapkan menaruh atau password username ya di monitor gitu ya, di homepage ya, di wallpapernya jadi ditaruh gitu ya, disempilin gitu pakai stiker atau yang lainnya ya, itu sudah tidak boleh digunakan. Ya. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi pakai apa ya, posit ditempel ya di monitor, nah itu lebih parah lagi. Sekarang itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh, karena itu bisa nanti dibaca akun kita. Oh, iya. Kan? Dihack ya? Iya, istilah dihack ya. Jaringan tuh kayak sinyal hati ya. Kalau nggak stabil komunikasi juga susah jalan tuh. Aduh, ngomongin hati lagi nih si Jadi Nopal. kayak demen banget ya. Kayaknya sedang berbunga-bunga ya. Jalannya penuh dengan bunga ini ya. Jadi dari tadi masalah hati mulu. Kalian pakai baju merah Pak, hati. Oh, Iya. Menyala. Gapelan ya, merah-merah ya. Satu merah hati, ya satu merah membara gitu ya. Baik lagi Pak, kita ngomongin jaringan. Menggunakan wifi umum itu apakah aman Pak? Apa bisa data pribadi kita tercuri? Ya, dibilang aman tergantung lagi makainya di mana, di tempat umumnya di mana juga ya. Jadi kalau bilang nggak aman tapi ada yang aman juga, jadi tidak 100% aman ya. Ya kalau misalnya bisa dicuri, pasti bisa dicuri. Gitu. Jadi hati-hati aja kalau misalnya menggunakan wifi umum ya, khususnya di tempat-tempat resto makan ya kan suka ada tuh ya. Oh iya Pak, kan? kafe-kafe, kan gitu numpang ya. wifi. Ya, gitu, hati-hati sambil aja ngopi. ya kalau misalnya searching ya, buka-buka yang sederhana streaming yang masalah lah. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas transaksi ya, beli barang atau e-banking gitu, hindari aja pakai public wifi. Tips-tips dong dari Bapak biar aman nih menggunakan wifi publik. Mungkin tips aman ya, kita tidak membuka yang tadi saya bilang ya, e-banking kita ya, akun-akun e-banking kita atau data-data. Kalau buka m-banking bisa tercuri ya Pak? Apa tidak nih? Bisa sih, bisa ya, Ya, bisa udah dicuri. kepepet gitu Pak, nggak bisa pakai data seluler gitu. Habis gitu ya, jadi habis ya, belum beli. Kalau Tips dari kepepet, Bapak biar amannya. biar amannya sih emang satu ya emang nggak pakai gitu ya, kalau pakai wifi publik ya gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar kepepet, ngapain gue kepepetnya? Misalnya emang kalau misalnya kepepet, misalnya harus info, ini kan biasanya PA doang kan ya gitu ya. Ya udah bilang aja, di chat aja di WA. Tapi kalau misalnya emang harus pakai, ya jangan untuk buka yang tadi yang sensitif gitu. Tipsnya seperti itu. Kalau misalnya masih kekeh ya silakan, nanti masalah ditanggung sendiri aja gitu. Tapi Pak, untuk kita itu bisa tahu nggak sih Pak tanda-tandanya dibobol atau enggaknya tuh? Kalau lagi saatnya nggak, pasti afternya. Oh, Afternya afternya. ya, kita udah pakai story dulu hilang ya, kita udah keluar dari sana. Dan mungkin 1 hari atau 2 hari itu mungkin ada notifikasi ya, misal perubahan password, terus username kita, nah itu bisa. Baru kan kita tahu kan kalau sudah kejadian, gitu kan. Iya, Kalau nggak kejadian aman-aman aja gitu kan. Pak, Setelah hilang gitu ya Pak? iya, Pak, ada perubahan ya kan. Kalau sekarang juga kan di
email kan juga sekarang udah ada kan notifikasi kalau misalnya diakses dari perangkat lain gitu kan, udah ada tuh notifikasinya. Iya, ada notifikasinya. Ya itu kan ya seperti itu aja kan sebenarnya kan sudah ada ya, dari pihak penyediaannya sudah ada. Cuma emang kalau kita lebih mawas diri karena untuk public wifi ini emang kitanya ya lebih aware gitu, lebih sadar, lebih peka untuk tidak selalu mengandalkan. Ya kalau misalnya kayak anak kuliah mungkin ya gitu ya lagi ngerjain skripsi itu kan nggak masalah, cuma nyari sumber-sumber doang kan ya, jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayaknya jarang sih orang di public wifi itu buka transaksi gitu ya. Ya jarang Biasanya sekali saya lagi ngobrol. di cafe shop, aduh nggak bisa bayar cash gitu, please gitu lah. Chris. Itu karena terpaksa aja kali ya Pak. Iya, paksa aja ya. Karena kan kalau misalnya untuk waktu yang lama kan juga jarang gitu ya, jarang. Ya Pak, kayak orang kantor gitu kan enak gitu kan, cuma ngirimin file doang gitu kan, nggak yang terlalu ini gitu. Nah, baik lagi nih berhubungan dengan AI nih. Saat ini kan sangat bergantung pada keamanan data. Bagaimana peran ahli pada keamanan data untuk melindungi data yang dipakai oleh AI? Wah, AI lagi ya kita bahas ya. Karena ya segini ya, untuk kasus AI sendiri kan khususnya data yang dicomot sama AI itu biasanya sih berupa gambar. Pernah ya gambar kan ya gitu kan. Sering ada perdebatan ya untuk menggunakan image AI ini ya, sering saya lihat di internet ya gitu. Kalau yang masalah mungkin teori-teori atau buku sih nggak terlalu ya, tapi kalau misalnya gambar kan ada artisnya sendiri ya, artisnya sendiri gitu, jadi mungkin merasa artisnya ini gambar saya gitu kan ya mau nggak mau memang harus dilaporkan ke register ya, kita kan ada kalau di Indonesia Haki ya, gitu ya, berarti ya mau nggak mau ya mesti diregister gitu, harus dipublikasi gitu ya. Ya kalau mau gampangnya di sosmed kita lah dipublikasi, ada nama kita gitu. Nanti kalau misalnya suatu AI itu menggunakan gambar kita, seenggaknya oh ini saya udah pernah loh gitu. Jadi kita bukan yang dituntut, kadang-kadang kita diputar balik gitu ya. Kita yang buat, tapi karena orang pakai AI, ternyata gambar kita yang keluar, kan bisa seperti itu. Tips dari Bapak nih untuk orang-orang yang mau bekerja sebagai teknisi komputer Pak, untuk biar ahli gitu. Biar ahli ya Tipsnya. harus banyak belajar, banyak mengikuti perkembangan teknologi karena Up to date, harus up to date, nggak boleh diamnya statik ya, walaupun di perusahaan kita nanti kerja ya, apa di tempat kita kerja ya, itu memang gitu-gitu aja, tapi ya kitanya juga tetap ikut perkembangan, tahu ya apa sih teknologi yang Biasanya baru. up to date-nya tuh setiap berapa jangka waktunya? Apa 3 bulan kita ada kan? website buat mantau perkembangan Gimana ya saat? up to date? Kalau up to date mungkin lebih ke, karena biasanya kalau di sosmed sendiri ya kan ada tuh biasanya kan ada notif nih, ada iklan ya, biasa iklan ya kan, suka ada notif iklan di YouTube juga sama. Kalau misalnya mau itu emang di bagian teknologinya ya, bisa cari search aja teknologi terbaru apa sih gitu ya di browser kalian gitu ya, dicari teknologi terbaru apa. Nah itu yang saya bilang sekarang kan VR gitu yang dikembangin ya, ada tuh yang bentuknya kayak kacamata tuh ya, gelas gitu kan, tapi masih dapat pengembangan gitu ya. Jadi kayaknya sih bisa, jadi kita nggak pakai HP lagi gitu ya, cukup pakai kacamata ya yang kelihatannya simple tapi banyak multifungsi gitu ya. Jadi nggak pakai HP gitu ya. Jadi jangan takut jatuh lagi, senggol lagi gitu ya. Tapi kan masih dalam pengembangan, takutnya nanti kan apa mempengaruhi gimana mata segala macam ya, nanti masih tahap pengembangan. Ya, menurut Bapak 5-10 tahun ke depan nih, apakah AI ini akan benar-benar menguasai jaringan komputer atau tetap butuh humannya, orangnya gitu, kalau petugasnya? Menguasai sih, bukan menguasai sebenarnya, lebih menggantikan yang bawahannya gitu, yang kayak cuma setting konfigurasi biasa. Tapi untuk yang bagian hitnya, bagian yang emang fungsinya untuk mengatur secara keseluruhan itu pasti ada orangnya, tetap butuh orang. Itu jadi yang cuma ngejalanin perintah yang ahlinya. Tetap harus ada satu ya, iya, salah satu petugas gitu. Tapi emang benar-benar ahli. Yang gitu. benar-benar ahli. Berarti ya, yang bukan bagian apa tuh kayak istilahnya yang biasa.
Ya. Berarti yang di bawahnya ahli tuh Iya. berarti udah terkikis. Terkikis. Kayak misalnya gini, kalau di pabrik kan kalau sudah ada alat, otomatis yang labornya kan berkurang. Tapi tetap ada yang menggunakan alat tersebut kan. Iya, Nah kayak gitu pasti. contohnya. Jadi yang tadinya apa tuh ada orang digantikan dengan alat. Kan sekarang kayak gitu, udah banyak ya, udah banyak. Digantikan oleh alat dan digantikan oleh AI, Iya. Termakin terkikis lah. Iya. Jadi Petugas harus apa? pinter-pinter. Pekerja-pekerja. Harus kreatif kalau sekarang zamannya mau Kreatif. ya, kreatif, jangan gengsi gitu kan. Nah itu insya Allah bisa main. Nah, baik lagi di PPK ini, setelah kita mengikuti pelatihan ini, kita mendapatkan apa saja sih Pak? Kalau untuk setelah pelatihan banyak sih yang dapatnya ya. Satu ya mungkin dari sarana ya kayak flash disk, Flash ya, disk. baju kerja, MBG. ya, MBG, promo ya. ya, Tiap makan hari ya, gratis Pak ya ya. tiap hari ada. Terus yang terakhir yang dibutuhkan untuk dunia kerja sertifikat. Wah, itu penting ya Pak ya, Pak. Ya, untuk membuka lapangan pekerjaan kita Pembuktian lah Ya. sertifikat. Ya, jadi memudahkan kita untuk me-apply. Kan suka ada tuh yang namanya persyaratan-persyaratan Iya. harus ada sertifikat ini, sertifikat itu. Dengan adanya sertifikat pelatihan seenggaknya yang kita tuh bisa masuk ke dalam sana, apply di sana. Satu langkah lebih ke depannya Pak. Iya, ada banyak. Apakah dengan sertifikat pelatihan orang akan terjamin itu Pak? Kalau Orang itu akan terjamin. langsung kerja gitu ya. Oh, orang itu akan terjamin. Oh, pembuktian dia itu ahli gitu Pak. Kalau untuk terjamin 100% sih enggak ya. Enggak. Enggak. Ya kan tak maksudnya gini, kalau misal di sini pelatihannya mungkin menggunakan praktik, kalau di sana nggak menggunakan praktik kan agak beda nih. Iya. Atau sistem operasinya yang berbeda, pasti kan ada penyesuaian. Berarti yang di sini pelatihannya berarti memang belum sesuai tempat kerjanya, gitu Iya. kan? Kan nggak menutup kemungkinan seperti itu. Ada ide, mungkin kejadian seperti tersebut, gitu kan? Tapi walaupun kita nggak terlalu banyak, tapi tetap ada. Jadi nggak 100% ya menjamin, walaupun sudah dapat sertifikat keahlian ya, tapi belum 100% menjamin itu benar-benar di setiap bidang yang itu dia apply itu bisa gitu, nggak 100%. Tidak 100%. Ya. Oke. Nah, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu lagi dari peserta PPKI. PPKPI. PPKPI. Iya. Selibet lu ya, susah ya. Ada siapa aja nih Bang Nova? Nah, kita panggilkan Geo dan Ibnu. Oh. Wih, Silakan. silakan. Nah, kita perkenalkan dulu nih. Yang ini namanya siapa? Oh, saya Giozi Zaidan, bisa dipanggil Gio. Oh, Bang Gio ya? Iya, Bang Kak Gio. Gio. Nah, Satu lagi? Kalau saya Ibnu Raffi, biasanya dipanggil Ibnu. Oh, Bang panggil Ibnu. Ibnu. Ya. Bang Ibnu Boleh dan tahu Abang nggak Gio. nih asalnya dari mana? kalau saya di Cipayung, Cipayung. Cipayung. Naik apa sih nih Bang? naik motor. Oh, Oh, naik motor. motor. Macet nggak Bang? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Kalau kayak Ibnu, Kalau saya dari Cibubur. oh Cibubur, lumayan ya. Dekat sih, ya. dekat ya? Dekat. Naik apa Bang sini Bang? Sini naik motor. Oh naik motor. Nggak macet ya Bang? Kalau kadang kalau ke Kesiangan pasti macet. Oh, siapa macet ya? Jam berapa? Ini jam berapa? Jam 12. Terlambat nggak tadi nih? Enggak. Oh enggak ada yang terlambat. Alhamdulillah ya nggak ada yang terlambat. Ikut apa berarti? Ikut. Oke. Nah, mau nanya nih, untuk Kak Geo dan Kak Ibnu tuh tahu PPKPI itu dari mana? Kalau saya dari kerabat orang tua dan dari teman juga. Oh, kerabat ada yang pernah di sini? Ikut pelatihan di Belum PPK? ada, tapi simpang siur ada. Oh, simpang siur. Nggak pernah gitu ya, Kabar burung. Iya. Nah, kalau Bang Ibnu dari mana? Kalau Info? kalau saya infonya itu dari bapak saya. Oh, bapak. Punya teman kerja di sini. Di Teman bapaknya Teman bapaknya. kerja di sini. Iya, di sini. Oh, Ini kerja. informasi. Oke. Bapak Abang Ibnu jurusan apa? Jurusan jaringan komputer. Teknik jaringan komputer. Bang Geo? Sama jadi yang komputer. Teknik jaringan komputer. Nah, di teknik jaringan komputer itu dapat materi apa saja selama pelatihan?
dapat materi apa aja sih Oh. Bang itu? Oke. Kayak kita mengetahui kecepatan internet, Oh, Kecepatan. sistem keamanan, keamanan. terus cara menentukan secara firewall atau tanpa mencabut kabelan. Oke. Oh gitu. Kalau Kemudian? menurut saya kita juga bisa tahu dari yang sebelumnya saya tidak tahu untuk cara merakit komputer, cara bermain aplikasi di jaringan, sama keamanan sih yang paling penting. Iya. Penting ya, Paling penting keamanan jaringan itu. biar data kita nggak Nah, tercuri iya, gitu, nggak betul. tersebar gitu Iya. ya. Selain materi-materi yang sudah pokok tuh yang teknik jaringan, ada nggak selain itu materi kompetensi di luar Yang didapatkan. yang didapatkan dari Yang- di luar dari kompetensi jaringan komputer materinya ada kah? Soft skill kali ya. Soft Sorry. skill. Soft skill. Bahasanya susah banget ya. Soft skill ya. Soft skill. Kalau saya sendiri sih bahasa Inggris. Oh, Bahasa favoritnya bahasa Inggris ya? Iya, karena kan komputer kan rata-rata tuh pasti bahasa Iya. Inggris. Iya. Pemrograman juga kan pasti. Konfigurasi itu pakai Inggris gitu. Iya ya? betul. Kalau kita nggak tahu basicnya mungkin agak susah juga kalau bahasa Susah, Inggris. benar. Berarti soft skillnya bahasa Inggris. Iya betul. Ada lagi selain itu? Kamilo? K3. Kalau saya K3 sama kewirausahaan. Kewirausahaan. Untuk K3 mungkin saya ada sedikit belajar dari dikit-dikit belajar iseng kalau nggak dari orang tua. Nah, Kalau kewirausahaan? kewirausahaan saya dibilangnya bisnis kecil-kecilan jual beli motor. Oh, jual beli motor. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu. Bukan kecil lagi. Mulai lagi itu mah. Lumayan. Gak besar, motor. Kalau kecil permen gitu. Wah, berarti obrolan kita selama ini udah membuka wawasan kita ya. Iya. Dari teknik komputer dan jaringan. Jadi kita tahu ternyata peran yang sangat penting untuk mendukung perkembangan AI. AI ya. Jaringan yang kuat, aman, stabil adalah fondasi agar AI bisa berjalan dengan maksimal. Buat teman-teman pendengar, semoga Ya semoga yang kita dapatkan hari ini menjadi motivasi dan ilmu tambahan ya kan. Bahwa di era teknologi sekarang ini TKJ dan AI bukanlah sebuah ancaman. tapi peluang besar yang bisa berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast sampai akhir. Jangan lupa belajar, eksplorasi, dan manfaat teknologi untuk hal-hal yang positif. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam teknologi. Boleh nambah Kak? Boleh, Ya. Pak? Kalau misalnya yang tertarik bisa daftar di PPKPI ya kalau teman-teman di luar ya. Jadi kalau misalnya ada yang Silahkan. tertarik penonton podcast ya bisa daftar di PPKPI, nanti lihat IG-nya aja di PPKPI Online ya Pak ya, Iya, daftarnya di daftar online. Instagram PPKPI. Nambah, maaf ya, durasinya Promosi kita sekarang. Dah. Kan. Deh. Berapa menit? Berapa?